Bahasanya namanya pertemanan ada konsekuensi. Tafaqudul akharin, cek teman. Udah lama ketemu, cek telepon, kamu kenapa? Namanya teman. Seperti Salman ketika mengecek Abu Darda, datang ke rumahnya bertamu, Abu Darda enggak ada, maka dia cari ada masalah apa. Seorang peka, ketika dia sudah temannya kok ada berubah, kok jarang kelihatan di masjid, kok tidak pernah WhatsApp lagi di grup, Anda masalah pasti. Maka dia berusaha mengenal, karena tidak semua orang ingin orang lain tahu masalahnya. Tidak semua orang sedikit-sedikit bikin status curhat di WhatsApp, enggak. Ada orang punya harga diri, maka kita harus mengerti. Lihat orang, ya, kawan kita, mungkin dia lagi masalah, mungkin dia berusaha tertawa, tapi kita bisa lihat raut wajahnya. Kita bisa lihat model pakaiannya, kok enggak disetrika-setrika, ini berarti masalah sama istrinya. Meskipun dia tidak ungkapkan. Oleh karenanya, namanya pertemanan melazimkan saling bahu-bahu, saling tolong-menolong, harus peka satu dengan yang lainnya. Itulah konsekuensi pertemanan. Yang punya uang bantu yang miskin bisa bantu yang kaya dalam urusan meskipun bukan materi, dengan pikiran menemani. Apa kata Rasulullah SAW? La an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhannya, lebih saya senangi daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Jadi perlu, ya, saling mengecek, saling mengenal, ada masalah apa, ketika dia butuh maka kita hadir. Itulah nama konsekuensi pertemanan. Konsekuensi pertemanan. Taib. Di antara poin yang harus kita perhatikan dalam pertemanan, bahwasanya teman kita tidak sempurna. Ini sudah harus kita pasang dalam benak kita. Teman kita tidak sempurna. Teman kita bukan nabi, ya. Teman kita bukan orang yang tidak berdosa. Semua orang punya berdosa, dan teman kita juga punya dosa, punya kekurangan. Maka terkadang ada kesalahan, terkadang menyinggung kita, maka kita sabar. Sahabat yang baik adalah yatahammal, sabar dengan kekurangan temannya, sabar dengan terkadang gangguan temannya. Rasulullah bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairin minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul, berinteraksi dengan masyarakat dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang menjauh, yang tidak sabar dengan gangguan masyarakat, apalagi gangguan teman sendiri. Teman tidak sempurna. Terkadang dia nyindir kita, bercanda, akhirnya kelepasan, kita sabar. Kita bisa nasihati setelah itu. Kamu mohon maaf, kamu kemarin gini, apa-apa. Kalau kita mencari teman tidak boleh salah, kita enggak bakalan punya teman. Apa kata seorang penyair? Turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin ada teman yang tidak punya aib sama sekali. Apakah ada kayu gaharu mengeluarkan aroma wangi tanpa asap? Ada asapnya atau tidak? Pasti ada asap. Namanya teman pasti punya kekurangan. Terkadang teman kita lagi kita butuh-butuhnya, dia matikan telepon. Kaulah kurang ajar, kita sudah berteman 20 tahun. Ya, akhirnya baru salah cuma sekali ini. Kenapa kau harus lupakan seluruh kebaikannya? Mungkin dia ada alasan, mungkin ada masalah tertentu. Ya sudah. Kita lagi butuh, dia tutupi, matiin telepon. Ya. Maka lagi butuh uang, tahu-tahu dia bilang enggak punya uang, padahal kita tahu dia baru beli mobil baru. Dia enggak tahu, kita ya sudahlah, teman enggak ada yang sempurna. Ternyata kau teman tidak sesuai ekspektasi. Sama kau juga, saya pikir kau teman tidak minta-minta, ternyata tukang minta, tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya bertengkar. Teman pasti punya kekurangan, kita sabar. Justru kita sabar itu dapat pahala. Oleh karenanya, jika kita berdialog dengan teman, namanya dari 100 dialog, ada 3 kita agak bertengkar, maka kita berhenti. Sampai Abu Bakar dan Umar juga pernah angkat suara. Sampai Abu Bakar berkata kepada Umar, ma aratta illa khilafi. Kau ini ngomong tidak lain kecuali kau ingin menyelisih aku selalu, wahai Umar. Karena Abu Bakar kasih ide si fulan, Umar kasih ide si fulan. Sampai Abu Bakar agak marah. Ma aratta illa khilafi. Kau ini hanya ingin angkat suara. Ketika terjadi angkat suara atau terjadi suatu masalah, kita harus ngerem, segera kita mundur. Jangan dilanjutkan. Diskusi kalau sudah mulai ada angkat suara, sudah tidak normal. Pendalilan hanya sekedar emosi, berhenti. Ingatlah sabda Nabi SAW, ana zaimun fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia di atas kebenaran. Sudah, kita ingin persahabatan berlanjut. Tidak ada yang sempurna. Yang bilang saya harus menolong kebenaran, saya harus bantah dia, ribut habis itu.
Ya, nanti ada waktu enak kita bisa ngobrol belakangan. Jadi teman tidak ada yang sempurna. Kemudian di antara konsekuensi berteman, kita tidak harus tahu seluruh urusannya. Ya akhi, saya punya teman-teman dekat, saya tidak tahu seluruh urusannya. Dia tidak cerita, saya tidak akan tanya. Orang punya privasi, bukan berarti teman dekat harus masuk ke privasi orang. Harus tahu usahanya apa saja. Kamu rumahmu ada berapa? Berapa ya? 10, 20 berapa? Agak lupa saya, 25 atau antum hasad habis itu. Akhirnya niatnya bukan karena Allah, pingin ngambil satu rumah dari dia. Tidak perlu tahu privasinya. Kalau dia tidak cerita, kalau dia cerita kita dengerin, nyimak, kita kasih ide, kita kasih masukan. Kalau dia tidak cerita, enggak usah cari tahu, itu privasi dia. Saya sering ingat nasihat dari Syekh Saleh Al-Syekh, hafizahullah taala. Dia bilang kalau kau lagi naik mobil terus temanmu angkat telepon, dia teriak-teriak, jangan kau tanya, ngapain? Kau teriak sama siapa? Enggak usah tanya. Biarin tidak teriak. Kalau dia bilang aduh, baru dia curhat, baru kau sambut. Kalau dia enggak curhat, diam aja, enggak usah tanya. Kenapa? Siapa tadi? Ini ada istriku bajingan satu. Setan satu. Sampai di HP tulis setan satu, setan dua. Oleh karenanya privasi orang itu enggak perlu tahu. Persahabatan tidak harus tahu privasi orang. Dia mau jalan kemana, itu enggak usah tahu. Liburan kemana nih, jalan kemana? Enggak perlu tahu. Enggak perlu tahu. Saya mau safar. Sudah, enggak usah mau kemana, enggak perlu tahu. Kalau dia cerita, kita dengerin. Kalau dia enggak cerita, enggak usah tanya. Terkadang terutama ibu-ibu ketika berteman harus tahu bahwasanya semua yang dia kerjakan saya harus tahu. Itu namanya sahabat sejati. Kalau kau enggak cerita, berarti bukan sahabat, bukan bestie. Besek, bukan bestie. Repot. Nah, ini dari mana aturan seperti ini? Masing-masing punya privasi. Akhirnya kalau sudah tahu rahasia-rahasia begitu bertengkar, wow, ngeri. Ibu-ibu itu banyak gitu, teman dekat meledak, bertengkar luar biasa. Bantah-bantah di medsos, cerita sana sini, habisin satu dengan yang lainnya, mengerikan. Kenapa? Berteman bukan karena Allah tapi dengan hawa nafsu. Dengan nafsu. Jadi kita tidak perlu tahu privasi kawan kita. Kalau dia cerita kita dengar, kita tanggapi. Kalau dia tidak cerita maka tidak perlu kita cari tahu. Karena tempat pertemanan tidak mengharuskan mengetahui privasi kawan dekat kita.